Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kali ini kembali saya mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan terkini proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Dan teman-teman, saat ini saya sedang berada di sekitar kawasan Jembatan Pulau Balang. Dan saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Untuk lokasi dari Jembatan Pulau Balang ini teman-teman berada di sekitar Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah teman-teman, jadi yang dinamakan Pulau Balang ini adalah pulau yang berada di bawah kita ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, jembatan ini membentang di perairan Teluk Balikpapan yang menghubungkan kota Balikpapan dengan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, jembatan Pulau Balang ini terdiri dari dua bagian utama ya. Yang pertama ada jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dan Bentang Panjang. Yang sedang kita tunjuk ini adalah jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Sedangkan untuk jembatan Pulau Balang Bentang Pendek sudah saya bahas di video sebelumnya. Proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam perencanaan yang dibuat Kementerian PUPR untuk jalur Trans Kalimantan. Jembatan ini melintas sepanjang total 964 meter di atas Teluk Balikpapan. Lalu teman-teman, Jembatan Pulau Balang yang rampung sepenuhnya pada tahun 2021, infonya segera difungsikan pertengahan tahun ini, seiring dengan penyelesaian akses pendukung Jalan Tol Balikpapan sampai Pulau Balang pada seksi 5A Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Nah teman-teman, jadi jembatan yang menghubungkan Balikpapan dengan ibu kota Nusantara ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jalur laut melalui Pelabuhan Feri Kariangau di sisi Balikpapan dan Pelabuhan Feri Penajam di sisi Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan difungsikan Jembatan Pulau Balang, masyarakat secara perlahan meninggalkan moda transportasi laut kapal feri. Itu sudah tampak dalam 2 tahun terakhir, di mana jumlah penumpang dan kendaraan yang memanfaatkan Pelabuhan Feri Kariangau menurun imbas masyarakat yang memilih rute darat via ibu kota Nusantara. Dan sebagai informasi teman-teman, menurut Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, Kalimantan Timur, Bapak Armen Ade Kristi menerangkan, pada dasarnya jembatan Pulau Balang telah siap untuk dilewati, namun diperlukan konektivitas pendukung di sekitarnya. Oleh karena itu, dilaksanakan pembangunan jalan tol Balikpapan sampai Pulau Balang dan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek yang diharapkan akan fungsional pada bulan Juli tahun 2024. Untuk mendukung mobilitas dan persiapan acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 2024 di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Lebih lanjut, Bapak Armen menjelaskan, jadi dia menyampaikan jika pembangunan Jembatan Pulau Balang bukan sebagai jembatan tol, melainkan akses jalan bebas hambatan, maka masyarakat yang melintas tidak akan dikenakan biaya apabila melalui jembatan tersebut. Meskipun akses pendukungnya adalah bagian dari jalan tol IKN, yakni seksi 5A Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang. Karena Jembatan Pulau Balang bukan merupakan jembatan tol, melainkan akses jalan bebas hambatan, maka tidak dikenakan biaya apabila melalui jembatan tersebut. Bapak Armen menyampaikan, nantinya tidak akan ada pembatasan tonase kendaraan yang diperkenankan melintas di Jembatan Pulau Balang. Mengingat selama ini banyak kendaraan besar yang menggunakan pelabuhan feri dari Balikpapan menuju Kabupaten Penajam Pasir Utara maupun sebaliknya, maka dimungkinkan kendaraan besar tersebut dapat menggunakan akses jembatan Pulau Balang. Tidak ada pembatasan selama kendaraan sesuai dengan standar atau kriteria kendaraan yang berlaku. Bapak Armen menambahkan, pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dilaksanakan untuk menunjang konektivitas dari Balikpapan menuju ibu kota Nusantara dengan menambah kapasitas lalu lintas. Berdasarkan perencanaan, perkiraan lalu lintas kendaraan yang melalui jembatan Pulau Balang
maupun duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek saat difungsikan adalah berkisar 10.000 satuan mobil penumpang per hari. Proyek duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek digarap oleh PT Adikarya Persero dengan kontrak pekerjaan senilai 471 miliar rupiah. Kegiatan yang bersumber dari APBN tahun 2022 telah dimulai sejak Januari tahun 2023 dan ditargetkan fungsional pada bulan Juli tahun 2024 mendatang. Duplikasi ini akan sama dengan bentang pendek jembatan Pulau Balang yang sebelumnya dibangun Pemprov Kaltim pada tahun 2015 lalu dengan panjang 470 meter, sehingga ada dua jembatan atau jembatan kembar dengan dua jalur pada bentang pendek jembatan Pulau Balang. Selain bentang pendek, jembatan Pulau Balang memiliki bentang panjang sepanjang 804 meter yang selesai dibangun pada tahun 2021. Didesain selebar 22,4 meter yang mencakup 4 lajur. Dilengkapi trotoar di sisi kanan dan kiri. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono juga berharap jika pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara yang akan terhubung dengan jembatan Pulau Balang bisa diselesaikan pada akhir Juli, termasuk dengan infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara lainnya, seperti Bandara VVIP IKN yang ada di Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bapak Bambang Susantono mengatakan, kita lihat nanti, mudah-mudahan cuaca bersahabat juga, karena tentunya ada faktor cuaca di situ. Tetapi harapan kami, pada waktunya nanti akan tersedia semuanya, baik jalan tol maupun bandara VVIP. Nah teman-teman, jadi jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara ini tersambung pada tanggal 31 Oktober tahun 2020. Hal ini sekaligus menandai era baru kemajuan infrastruktur konektivitas di Pulau Kalimantan yang akan diyakini memudahkan mobilitas dan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Bapak Muhammad Fauzan mengatakan, tersambungnya jembatan Pulau Balang merupakan hasil kerja keras tim serta dukungan dari seluruh pihak, baik dari masyarakat maupun stakeholder. Nah teman-teman, kesuksesan pembangunan jembatan yang digadang-gadang menjadi jembatan cable stayed dengan dek beton terpanjang di Indonesia ini dibangun bersama oleh PT Hutama Karya dengan PT Adikarya dan juga PT Bangun Cipta Konstruksi. Hal ini sekaligus sebagai monumen pengingat hasil keringat dan pengorbanan anak bangsa yang telah berusaha keras dalam mewujudkan infrastruktur berteknologi tinggi. Jembatan Pulau Balang dianggap sebagai salah satu infrastruktur penting dalam koridor Trans Kalimantan. Didesain dengan lebar 22,4 meter yang mencakup 4 lajur, jembatan ini dilengkapi dengan trotoar di samping kanan dan kiri. Jembatan ini memiliki bentang utama sepanjang 804 meter, jembatan pendekat 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1969 meter dikerjakan dengan biaya pembangunan 1,33 triliun rupiah. PT Hutama Karya dengan PT Adikarya dan juga PT Bangun Cipta Konstruksi selaku pelaksana konstruksi mengadopsi model cable stayed bridge. Model cable stayed bridge jembatan Pulau Balang membutuhkan kabel prategang setinggi 29 meter untuk menahan beban jembatan. Terdapat dua pilon atau tiang jembatan setinggi 116 meter untuk menahan kabel-kabel tersebut dan 144 bor pile atau tiang pancang sebagai penopang jembatan. Kemajuan teknologi juga diterapkan pada jembatan ini melalui Structural Health Monitoring System yang akan memantau kesehatan struktur konstruksi jembatan. Nah teman-teman, jadi jembatan yang ada di Indonesia yang memiliki teknologi seperti ini baru terdiri dari 4 jembatan ya teman-teman. Ya, ini jembatan Suramadu di Pulau Madura, jembatan Soekarno di Manado, jembatan Merah Putih di Ambon, dan jembatan Musi 4 di Palembang. Dan di bawah kita ini teman-teman ada pembangunan duplikasi dari jembatan Pulau Balang Bentang Pendek yang juga lokasinya berdekatan dengan dermaga logistik IKN sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mendukung pasokan material ke ibu kota Nusantara.
Nah itu dia teman-teman sekilas informasi terkait jembatan Pulau Balang yang berada di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan tak lupa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara selalu diberikan kelancaran agar nantinya dapat selesai tepat waktu. Dan doa juga kita berikan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam setiap menjalankan aktivitasnya di ibu kota Nusantara. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya dan saya ucapkan salam Nusantara.